Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 20 Desember 2021, berjudul Segala Bangsa Dihimpunkan dalam Penghakiman. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, segala bangsa dihimpunkan dalam penghakiman, sebagai persiapan untuk menerima warisan kita dan membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, landasan segala bangsa dihimpunkan dalam penghakiman karena mereka telah mempunyai terang yang besar dan mereka dihakimi menurut terang yang dimilikinya itu. Banyak orang yang belum memiliki kesempatan seperti yang kita punyai akan masuk ke surga di hadapan mereka yang telah memiliki terang yang besar itu tetapi tidak berjalan di dalamnya. Banyak orang yang hidup sesuai dengan terang terbaik yang mereka punyai dan akan dihakimi menurut terang itu. Kedua, landasan segala bangsa dihimpunkan dalam penghakiman karena dasar penghukuman pada hari besar itu adalah hukum Allah sebagai ukuran tabiat. Kita sudah diberi terang yang besar tentang hukum Allah. Hukum ini adalah ukuran tabiat. Terhadapnya, manusia sekarang dituntut untuk menyesuaikan diri, dan dengan itulah dia akan dihakimi pada hari besar yang terakhir. Pada hari itu, manusia akan diadili sesuai dengan terang yang mereka sudah terima. Ketiga, landasan segala bangsa dihimpunkan dalam penghakiman karena kebenaran sudah sampai kepada pengertian mereka, dan terang itu telah bercahaya dalam jiwa mereka yang akan mempersalahkan mereka pada masa penghakiman itu. Tidak seorang pun akan dipersalahkan karena tidak memperhatikan terang dan pengetahuan yang tidak pernah mereka miliki dan yang tidak dapat mereka peroleh. Tetapi banyak orang yang menolak untuk menurut kebenaran yang disampaikan kepada mereka oleh duta-duta Kristus, sebab mereka mau mengikuti standar dunia. Dan kebenaran yang sudah sampai kepada pengertian mereka, terang yang telah bercahaya dalam jiwanya, akan mempersalahkan mereka dalam penghakiman itu. Keempat, landasan segala bangsa dihimpunkan dalam penghakiman berdasarkan terang kebenaran yang telah dimiliki. Tetapi jika terang itu tidak pernah disampaikan, maka orang-orang itu dinyatakan tidak bersalah. Kita tidak akan dituntut karena terang yang belum sampai kepada pengertian kita, melainkan karena terang yang kita sudah tolak dan ingkar. Seseorang tidak dapat memahami kebenaran yang tidak pernah disampaikan kepadanya. Karena itu, dia tidak dapat dipersalahkan untuk terang yang belum pernah dimilikinya. Kelima, landasan segala bangsa dihimpunkan dalam penghakiman adalah adanya rencana pemisahan yang kekal dari Allah, berdasarkan ukuran penurutan setiap orang kepada hukum Allah, seperti rombongan orang-orang saleh yang sudah berada dalam terang dan yang namanya sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Mereka yang tadinya anggota-anggota dari keluarga yang sama akan dipisahkan. Satu tanda diberikan kepada yang benar. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka yang sudah menurut kepada hukum-hukum Allah akan bergabung dengan rombongan orang-orang saleh dalam terang. Mereka akan masuk melalui gerbang-gerbang ke dalam kota itu dan berhak atas pohon kehidupan. Yang satu akan diambil, namanya akan tercantum dalam buku kehidupan. Sementara mereka dengan siapa dia bergaul akan mendapat tanda pemisahan yang kekal dari Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.